Shalom Bapak Ibu Saudara. Sukacita kita ada di hari ini, minggu pertama di bulan Agustus. Puji Tuhan Yesus yang kasih-Nya begitu ajaib dan luar biasa, menuntun kita sampai kita ada sampai hari ini. Haleluya. Mari siapkan hati kita, hidup kita. Di rumah kita masing-masing, percayalah hadirat Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yes, amin, amin. Alam semesta melukiskan, amin, kebesaran-Mu. Oh, bumi dan surga menyanyikan, amin, kemuliaan. Katakan Hosana, 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 yes, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak dipuji, haleluya, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selama. Raja atas segala raja, amin, amin. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Di rumah kami masing-masing, kami merasakan hadirat Tuhan bekerja, menjamah, melawat kami. Karena kami datang dengan segenap hati kami. Karena kami datang dengan seluruh pikiran yang kami tujukan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang memberikan hidup bagi kami. Kepada Tuhan yang sudah memberkati kami sampai hari ini. Kepada Tuhan yang kuat kuasanya tidak terbandingi oleh apapun. Kepada Tuhan yang jalan-jalannya melebihi apa yang dapat kami pikirkan. Kepada Tuhan pencipta semesta alam, yang layak, yang bagimu umatmu mempersembahkan pengagungan. Engkau saja Tuhan, Engkau saja. Dan tidak ada yang lain seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana lagi, Hosana, Hosana. Come on, sing. Hosana.
pujian kami bawa, bagimu syukur kami bawa, bagimu pengagungan. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Engkau saja Tuhan, amin. Tidak ada yang lain seperti Engkau, tidak ada yang lain, amin. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang disembah. Amin, haleluya, 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 amin, amin. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hati kami menyembah-Mu, memberikan ibadah yang menyenangkan-Mu Tuhan, memberikan pengagungan, memberikan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kepada Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada Allah yang sudah menebus hidup kami lewat karya-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kepada Engkau Tuhan yang menjadi penolong, penghibur, menjadi sahabat buat kami ya Roh Kudus. Kami umat-Mu datang pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami akan diberkati oleh Engkau. Di rumah kami masing-masing. Dengan penghormatan, dengan pengagungan kami. Dengan hormat kami akan Engkau. Kami beribadah. Sebagai bukti kami bersyukur. Sebagai tanda bahwa kami perlu Engkau, kami mengasihi Engkau. Engkau Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing secara pribadi. Dan lawatan Tuhan bekerja buat setiap kami hari ini. Kami percaya mujizat, kesembuhan, kekuatan yang baru Kau nyatakan buat setiap kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini dalam ibadah ini juga kami berdoa Tuhan. Memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya lawatan-Mu, kasih-Mu terus nyata buat bangsa ini. Kami berkati bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi berkat Tuhan terjadi buat bangsa ini. Karena kami berdiri atas bangsa ini. Dan kami membela bangsa ini dengan doa-doa kami. Dan kami percaya doa orang-orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Akan terjadi Tuhan buat Indonesia pemulihan, pertolongan Tuhan. Buat pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati mereka. Berikan Tuhan wahyu, hikmat, takut akan Tuhan atas mereka.
Sehingga dengan hikmat pimpinan Tuhan, mereka boleh membawa bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh melihat kemuliaan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ibadah ini kami persembahkan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Tolong lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Say, mari sama-sama katakan, come on. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang tebusannya berkeliling tahtanya, umatku dipanggilku. Lagi katakan, bila zaman ini, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang tebusannya berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggilku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, amin. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, ku ada. Haleluya, amin. Katakan, harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi karena cintanya. Yes. Kalau nanti habis kerja, kabar hatiku senang. Kalau namaku dipanggilku ada. Come on, say. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangka, mari katakan, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, amin. Ku jawab ya, 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 yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, yes. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dengar dia panggil, amin. Dengar dia panggil nama saya, yes. Dengar dia panggil namamu,
Oke, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menauhi roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Dengan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Saya serahkan kepada Terima kasih Tuhan. Kami tahu pertolongan kami datang dari Engkau, ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau sendiri yang menguasai kami dengan kuasa Roh-Mu itu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang melingkup di sekitar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir semua. Dan kami percaya Kau sendiri yang bertahta dalam diri kami. Kau akan membuka mata hati kami untuk siap Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan. Dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul generasi berprestasi. Ya, generasi berprestasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca ini, judul ini pertama kali yang terkesan dalam diri saya adalah kok judulnya mengarah ke anak muda begitu ya. Karena sekarang ini istilah generasi itu sudah dikonotasikan sebagai anak muda gitu. Padahal ketika saya buka KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, ya, generasi itu maksudnya di sana dicatat sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, ya, sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, yaitu angkatan atau turunan. Jadi dalam konteks judul khotbah ini arti angkatan yang berprestasi. Ya, jadi generasi berprestasi itu artinya adalah angkatan yang berprestasi. Ini nggak pandang umur, ya, nggak pandang umur. Tidak hanya untuk anak muda aja, untuk semua generasi kita saat ini, ya. Tidak ada batasan umur, makanya ialah kumpulan orang-orang yang berprestasi. Baiklah, itu sekedar pengantar. Nah, kita akan baca. Saya akan bacakan ya. Ini kalau tidak ada dimasukkan sama Yosua ya. 1 Timotius 4. Oh, ada ya. Ayat 1 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Saya bacakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang percaya yang telah mengenal kebenaran. Jadi kita boleh makan babi ini ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran-ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi ibadah itu berguna, baik sekarang maupun nanti, untuk selama-lamanya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang.
Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk baca firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpang tangan sidang-sidang panatua. Ya, jadi setiap kita itu diberi karunia sebetulnya. Ya, gunakan itu sebaik-baiknya. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Berikan ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekun dalam semua itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat yang 16 ini tadi. Tolong diklik. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sebentar, saya pindah layar saya ini. Ini Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus itu memberi nasihat ini karena ingin supaya Timotius itu hidupnya berdampak. Ya. Supaya hidup dari Timotius ini, salah satu murid kesayangannya, itu berprestasi. Ya. Dan nasihat ini itu sebetulnya nggak cuma untuk Timotius. Itu berguna bagi kita semua. Perlu untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita pelajarin apa ya surat Rasul Paulus kepada Timotius ini, itu tidak melulu ditujukan kepada Timotius, untuk kita semua. Nah, kembali ke judul kita, generasi berprestasi. Coba perhatikan saat ini. Ya. Di Tokyo itu sedang ada pagelaran olahraga akbar, yaitu Olympic Games Tokyo 2020. Mestinya tahun kemarin ya, diundur karena COVID. Nah, hanya karena situasi COVID saat ini, ya, banyak dari kita itu tidak memperhatikan dan tidak mengikuti beritanya. Padahal sampai tadi malam yang saya ikutin ya, minimal saat ini kita sudah mendapat 3 medali. Ya, kalau tidak salah 1 perak, 2 perunggu. Ya, yang sudah direbut oleh atlet-atlet Indonesia. Dengan demikian bendera merah putih sudah berkibar di Tokyo, dan semuanya itu bisa terjadi karena ada atlet-atlet kita yang berprestasi dalam olahraga yang digumulinya. Dengan prestasi yang mereka peroleh, ada hadiah. Ya, bisa berupa uang, rumah, bahkan ada yang mengatakan kalau nanti pasangan double wanita kita yang masuk final itu bisa menang, ada orang yang menyumbangkan 2 perusahaan untuk mereka berdua ini. Nggak cuma duit, tapi dikasih usaha.
supaya mereka bisa berusaha dengan itu. Nah, maka demikian pentingnya prestasi bagi olahragawan. Demikian juga dalam pengiran kita kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mengajarkan kita untuk belajar dari kehidupan seorang olahragawan atau atlet. Coba kita renungkan. Mengapa Rasul Paulus memakai perumpamaan olahragawan ini? Ada banyak hal sebetulnya. Minimal 3 hal yang kita bahas. Salah satu ciri yang utama dari seorang olahragawan adalah disiplin dalam berlatih dan punya pola hidup yang sehat. Itu hal yang pertama yang penting. Disiplin dalam berlatih dan pola hidup yang sehat. Ya, tanpa berlatih secara disiplin mustahil, ya. Seolah orang bisa mengikuti prestasi terbaik. Kalau dia ketika berlatih tidak mau mengikuti atau menuruti perintah daripada pelatihnya, maunya sendiri, tidak mungkin dia bisa mencapai prestasi yang diinginkan. Jadi kalau hanya berarti asal-asalan atau ala kadarnya, ya pasti akan sulit bersaing dalam sebuah kejuaraan dan atau perlombaan. Kita lihat pemain bulu tangkis, ya itu nggak gampang jadi seorang atlet. Itu tiap hari akan berlatih, tiap hari harus berlari sekian kilometer, ya. Dia harus angkat beban, angkat besi barbel itu tiap hari, ya. Dia harus latihan memukul, latihan teknis, ya kan? Nah, kalau dia berleha-leha, mustahil dia bisa jadi juara. Inilah harga yang harus dibayar oleh seorang olahragawan. Berlatih keras, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, ya ini tidak suka bergadang, ya, nggak suka lelean sampai pagi, dan tidak mengenal kata menyerah sebelum bertanding. Kita lihat saat ini kita hidup pada zaman yang menawarkan segala sesuatu serba instan. Ya, maunya itu serba cepat dan segera terjadi. Kalau bisa dikerjakan langsung ada hasilnya. Ya, ada mie instan. Ya, tinggal masukkan air panas, ditutup, 3 menit dimakan. Ada kopi instan. Nah, ini kesukaannya Mas Budi itu ya. Tuang kopi, saya kalau datang dari kopi, Kopiko, ya, tinggal tuang air panas, minum, siap diminum. Ya, atau makanan cepat saji. Ada pula menawarkan gelar instan. Nah, ini banyak itu yang apa, tokoh-tokoh kita yang nggak tahu kuliahnya kapan, belajarnya kapan, tiba-tiba punya titel di belakang namanya. Ya. Mana ada sih orang dapat master dalam waktu sekian bulan. Saya aja nulis tesis saya untuk riset, ya, dan sebagainya butuh hampir 4-5 bulan, setengah tahun baru saya jadi tesis saya. Nah, tapi orang bisa dengan cepat dalam waktu 2-3 bulan, di belakangnya dia ada gelar doktor lagi. Ya. Ada juga orang yang ditawar popularitas instan, mendapatkan kekayaan atau uang secara instan dan sebagainya, banyak sekali. Pokoknya pengen cepet gitu. Tapi untuk meraih prestasi, mendapatkan gelar atau medali dalam bidang olahraga apapun, tidak ada istilah instan. Semua harus melalui proses yang panjang. Pembinaan sedari dini dan latihan yang keras. Ikuti kata pelatih. Ya, mau diajar, mau diingatkan, mau diarahkan. Ini sebabnya Rasul Paulus memakai olahragawan sebagai contohnya. Dengan begitu kita tahu, ya,
dalam kehidupan rohani kita, untuk mencapai kedewasaan rohani, itu tidak ada cara instan. Kalau kita mau berprestasi dalam bidang rohani, tidak ada cara instan. Semua harus melewati proses demi proses, hari demi hari. Kita perlu latihan secara kontinu agar otot-otot iman kita itu semakin kuat. Rasul Paulus menasihatkan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ini yang sering kita kutip ya. Latihan badami atas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tadi sudah kita baca. Tadi ketika baca ini saya ada penekanannya. Ya. Seorang olahragawan juga harus patuh pada aturan. Patuh pada aturan ini berbicara tentang ketaatan, patuh pada instruksi pelatih, dan juga bertanding sesuai aturan yang berlaku. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut aturan-aturan olahraga. Misalnya pada lomba lari, ya, apalagi untuk lomba lari jarak pendek, 100 meter, 400 meter, 200 meter, 400 meter, itu pelari nggak boleh melewati garis yang telah ditetapkan. Ya. Maka itu startnya kan juga berbeda, karena yang paling dalam itu adalah lintasannya paling pendek. Maka itu jaraknya diatur, startnya diatur, dan supaya finishnya nanti bersamaan. Nggak boleh lintas itu ada aturannya. Petinju nggak boleh sembarangan memukul, ya kan, dan sebagainya. Bila seorang olahraga melanggar aturan pertandingan, ia pasti akan didiskualifikasi. Ya, demikian juga sebagai anak Tuhan, kita tuh harus berprestasi. Berprestasi dalam hal apa? Dalam hidup. Ya, dalam hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Sehingga hidup kita akan berdampak bagi orang di sekeliling kita. Ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru, mengapa Rasul Paulus memberikan perhatian khusus kepada Timotius? Mengapa Paulus memberikan pelatihan yang luar biasa kepada Timotius? Tolong diklik. Timotius adalah seorang pemuda yang berprestasi. Mengapa demikian? Karena hidupnya memberikan dampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat atlet yang berprestasi baik, apa yang dihasilkannya? Tentunya kemenangan yang diperoleh, ya kan? Medali, piala, ya. Saya masih punya itu piala dulu ketika masih aktif di dunia bridge. Saya ada beberapa piala. Ya. Ketika jadi di mahasiswa, ya saya punya piala sebagai juara di POM, bahkan olahraga mahasiswa di Jawa Tengah dan sebagainya. Dan juga pertandingan bridge lokal maupun nasional. Jadi kalau kita berprestasi ada hadiahnya. Kalau Timotius, apa yang dihasilkan dengan prestasi dalam rohani dan pelayanannya? Ini perhatikan. Dampak yang dihasilkan untuk orang lain dan memenangkan jiwa, memberi kedamaian kepada orang lain, dan kebaikan yang dilakukan. Itu adalah prestasi yang diperoleh ketika mau melakukan sesuatu turut dengan firman Tuhan.
Nah, Rasul Paulus sebagai pembina rohani Timotius banyak memberikan nasihat kepada dia dalam surat 1 Timotius, ya. Dan kita lihat Timotius bisa berprestasi luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia mau nurut, taat seorang olahragawan kalau dilatih oleh pelatihnya, dia bantah terus, ya, ngeyel terus, nggak mau nurut, apa yang bisa dicapainya? Apakah dia mencapai hasil luar biasa? Nggak bisa. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, sebenarnya harus menurut kalau diberi nasihat. Seperti Timotius yang mau mengikuti nasihat Rasul Paulus karena Paulus adalah pembimbing atau coach-nya. Tentu nasihat Rasul Paulus dapat kita terapkan dalam hidup kita agar kita juga bisa berprestasi dan bisa berdampak. Diklik. Nah, ciri-ciri generasi yang berprestasi. Apa aja itu? Yang pertama, ciri-ciri dari generasi berprestasi adalah terdidik dalam ajaran sehat. 1 Timotius 4 ayat 6 yang tadi kita baca mengatakan, dengan selalu hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Perhatikan nih, dengan hal-hal yang kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dan dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi pelajaran sehat itu perlu, ajaran sehat itu perlu bagi kita. Lalu diklik. Pengenalan yang luar biasa tentang Tuhan, ya, begitu penting bagi kita miliki. Mengapa? Karena pengetahuan yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar. Adalah penting sekali untuk kita memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Bila kita memiliki pemahaman yang benar, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan. Ya, tidak memiliki pemahaman yang benar, kita mudah sekali akan diombang-ambingkan. Efesus 4 ayat 14 mengatakan, oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, tanpa pengenalan yang benar, tentu akan timbul penafsiran-penafsiran yang dapat meresahkan dan menggoyah iman. Sebab itu banyak sekali pengajaran aneh-aneh yang timbul yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak terdidik dan terlengkapi dengan ajaran yang sehat dan benar, kita bisa diombang-ambingkan oleh semua ajaran-ajaran sesat itu. Setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Injil bukan untuk ditafsirkan dengan sembarangan, dengan hanya mengandalkan otak dan kepintaran kita, melainkan untuk dipercayai, diimani. Jadi siapapun yang sungguh-sungguh percaya dan yakin akan kebenaran firman Tuhan pasti selamat. Sebab setiap firman yang tertulis dalam Injil itu akan menuntun, ya, orang kepada jalan keselamatan. Orang dapat saja mendengar berita Injil berkali-kali, tapi bila ia tidak percaya dan tidak mau melakukan yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya, tidak akan pernah menerima keselamatan. Karena itu Yakobus dalam Yakobus 1:20 adalah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Seorang memiliki pengalaman yang benar terhadap Injil akan melandaskan hidupnya pada kebenaran firman Tuhan. Terus diklik berikutnya. Pemahaman yang benar kepada firman Tuhan sangat penting. Sebab demikian orang akan selalu mengakui dan mempercayai bahwa firman Tuhan itu bukan perkataan manusia,
melainkan perkataan Tuhan sendiri. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13 mengatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Injil dapat menyelamatkan orang percaya karena Injil yang memimpin kita untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Asal kita mau taat melakukan aturan-aturan yang tertulis dalam Injil, yaitu firman Tuhan, dan mempercayainya. Sebab Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Betul klik? Bagaimana kita agar kita bisa menerima ajaran sehat? Ya, tentu saja dengan membaca dan mendalami firman Tuhan. Ya, itu sangat disarankan membaca firman Tuhan dengan teratur dan juga memberi waktu yang khusus untuk melakukannya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berprestasi? Disiplin beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah, latihlah badanmu terus terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lalu diklik. Kebiasaan untuk beribadah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, namun ada sesuatu yang harus dilatih terus-menerus. Pertanyaannya, begitu pentingkah ibadah bagi orang percaya? Tertulis ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat yang kita baca tadi, ayat ke-8. Oleh karena itu, Mazmur 42 ayat 11 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi ibadah itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya yang merupakan identitas orang percaya. Melalui ibadah, kita menundukkan diri untuk merasa hormat dan kagum kita kepada Tuhan. Ini merupakan wujud respon kita kepada Tuhan sebagai pencipta kita, penebus kita, dan juga gembala kita. Wujud pernyataan kasih kita kepada Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita, rela turun ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita yang adalah manusia berdosa. Dan selayaknya kita juga sebagai umat ciptanya menyembah Dia, menyatakan syukur ya, karena kasih-Nya dan menyatakan tindakan kasih Allah kepada dunia melalui ibadah kita. Rasul Paulus menasihati dalam ayat ke-7 tadi, latihlah dirimu beribadah. Mengapa? Karena seperti itu saya terdapat tadi, ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini berbicara tentang kedisiplinan rohani. Sering dijumpai orang-orang Kristen yang tidak disiplin rohani. Berdoa, baca Alkitab, atau beribadah hanya dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan hidup yang berat. Mereka tampak bersemangat ya, mengerjakan perkara-perkara rohani. Tetapi begitu keadaan sudah beres dan tampak normal, perkara-perkara rohani itu tidak lagi menjadi hal yang prioritas. Penting sekali untuk mendisiplin diri dalam hal rohani. Karena disiplin rohani itu sangat bermanfaat bagi kebugaran rohani kita. Jika kita sehat secara rohani, fondasi
hidup kita pun akan semakin kuat. Seberat apapun badai hidup menerpa, kita akan tetap berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Jadi untuk mengalami kehadiran Tuhan secara permanen, kita harus melatih diri dalam hal ibadah. Dalam ini butuh kedisiplinan tinggi. Itu diklik. Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, tentunya rindu untuk beribadah. Pada masa pandemi ini, kerinduan untuk beribadah itu di fase baik secara online maupun onsite. Diklik berikutnya, yang 3, menjadi teladan. Ya, ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dunia itu sudah dipenuhi dengan segala orang-orang yang pinter-pinter dan hebat. Namun dunia masih membutuhkan teladan-teladan yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dibutuhkan sekarang. Kalau orang menteladani hidupnya berdasarkan firman Tuhan, tidak akan asbun ngomongnya. Tidak akan mengirim berita-berita hoax. Tidak akan menipu sana, menipu sini. Tidak akan berbuat yang merugikan orang lain. Ya. Dalam kegiatan apapun, ya, maupun kegiatan apapun, sekarang ini perlu para pemimpin yang menggerakkan. Semua kegiatan itu perlu pemimpin. Tapi perlu diperhatikan, seorang tidak layak menempati posisi sebagai pemimpin dan mengajar orang lain. Bagaimana seharusnya menjalani hidup dengan benar apabila dia sendiri tidak menunjukkan tingkah laku yang benar dan rohani. Nggak mungkin kan? Bagaimana dia bisa ngajar orang lain supaya tidak menipu sedangkan dirinya sendiri penuh tipu muslihat? Karena itu jika kita berkeringat menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi teladan yang baik bagi orang lain terlebih dahulu. Orang lain akan menentang kita. Ya, begitu kita getol mengajar orang lain untuk hidup benar, sedangkan kita sendiri masih hidup dalam ketidakbenaran. Ya, ingat contohnya itu. Dulu ada motivator yang sangat terkenal, Schubert sekali. Sekarang mana? Hilang kan? Kenapa? Karena dia tidak mencontohkan hidupnya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Buang kita justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika demikian, kita ini setali 3 uang dengan kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, mereka paham firman Tuhan dan mengajar orang lain bagaimana benar, tetapi mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Seorang pemimpin rohani bukan hanya fasih berbicara, tapi perlu mengoreksi diri apakah perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Jika tidak, mereka tidak layak menjadi seorang pemimpin. Terus diklik, mengetahui dan melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang berbeda. Ya, kau tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan itu suatu hal yang nggak ada gunanya. Ya, engkau ikut berbakti atau sekarang ini kau nonton YouTube atau Zoom kebaktian kita ini, dengan kita mengikuti ibadah melalui Zoom atau YouTube, itu 2 hal yang berbeda. Kita bukan mau menonton, tapi kita inginnya terlibat di dalamnya, melakukan firman Tuhan. Ya, orang mungkin tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu, tapi orang tahu seberapa banyak
kita peduli kepada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana seberapa besar kita berempati kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa menjadi generasi yang berprestasi, maka ada 3 hal tadi yang kita harus lakukan. Terdidik, pertama didik dalam ajaran sehat, kedua berdisiplin dalam ibadah, ketiga kita menjadi teladan ya dalam hidup kita ini. Saya minta Pak Budi, ada Pak Budi ya, bisa berdoa untuk firman Tuhan, tolong mic-nya di unmute. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam ibadah hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami terus nantiasa boleh menjadi generasi yang berprestasi, Tuhan. Oleh sebab itu, tuntun kami, pimpin kami, supaya kami terus nantiasa menjadi generasi yang berprestasi dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu, buat pagi menjelang siang hari ini, menteraikan dalam hidup kami, biar sungguh-sungguh hidup kami terus menjadi orang-orang yang berprestasi dimanapun kami berada. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, memberkati Bapak Gembala, kami yang telah menyampaikan insight Tuhan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan hikmat marifat-Mu yang luar biasa, sehingga sungguh dalam pelayanan pengembalaan, rumah tangga, pekerjaan, usaha apapun juga dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan berikan terus senantiasa kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu, Engkau sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin.